Kita adalah manusia yang menjelajah. Bersama Subang Adventure kita sampaikan pada dunia betapa indahnya Indonesia kaya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erawan Erik di Subang Adventure Channel. Yuk ulin ke Subang, awe awe awe. Oke teman-teman pecinta Subang Adventure Channel, kebetulan malam ini malam yang istimewa ya, H-2 malam Jumat, dan ini adalah Ramadan yang cukup istimewa juga ya. Mudah-mudahan kita bisa melewati semuanya. Nah, oke teman-teman, malam ini ada sesuatu yang mau saya jelentrekan ya kalau dalam bahasa Sundanya. Kebetulan malam ini kita kedatangan seorang tokoh masyarakat ya, seorang tokoh budaya. Saya juga sudah mengenal tetapi belum mengenal secara dekat. Kebetulan malam ini saya juga ketemu langsung ketemu dengan beliau. Beliau adalah seorang raja. Penasaran dong? Nah kebetulan beliau lagi ada satu acara roadshow, tapi saya sendiri tidak sengaja. Nah kebetulan saya bertemu tanpa sengaja, langsung kita wawancarai di Subang Adventure Channel. Nah kebetulan ya saya pengen ketemu, pengen lebih dekat dengan beliau, pengen nanya-nanya nih, beliau itu ada apa malam-malam belusukan seperti ini. Oke. Nah kebetulan beliau sudah ada di depan saya nih. Boleh kamera di pinggir-pinggir? Gagah. Assalamualaikum akang-akang. Wilujeng Wengi. Nah, kebetulan saya sendiri belum hafal dengan beliau ini namanya. Kalau untuk di media sosial nama besarnya sudah tahu, cuma nama lengkapnya kan yang saya tahu beliau itu Raja Galuh Pakuan gitu ya, yang eksistensinya luar biasa, sangat aktif khususnya di Kabupaten Subang. Dan juga si akang ini yang pakai kacamata ganteng ini juga saya juga belum tahu kan. Abah. Oh, Abah ya. Abah Renggo. Abah Renggo. Aduh maaf banget, bukannya saya nggak tahu. Kalau Abah Renggo mah tahu di media sosial udah terkenal. Baru ketemu nih saya kebetulan ya. Itu salahnya. Oh saya ngefans ke Abah nih. Harus banyak diajarin. Ya mungkin beliau juga salah satu salah satu tokoh aktivis juga. Kalau tahu saya beliau juga aktif di media sosial, aktif di media nyata juga ya, aktif di pergerakan khususnya untuk kemajuan Subang kita semua. Nah langsung aja kita introduce ya, perkenalan. Tak kenal maka tak cinta. Nah dari sini dulu lah, dari yang baju putih nih ya, Raja Galuh Pakuan ya, Kang Epi ya. Ya. Memperkenalkan diri aja Kang dulu. Ya, saya Rahyang Mandala Jati Epi Silviadi. Ya, kebetulan saya sebagai Raja Lembaga Adat Karaton Galuh Pakuan. Ya, satu ya, selain daripada itu ya hobi saya di dunia gelut. Saya sebagai Ketua Umum Muay Thai Indonesia Jawa Barat. Ya, kebetulan malam ini tak sengaja kita ketemu ya, karena memang ada program yang dilakukan oleh Galuh Pakuan ini adalah yang disebut Safari Tupat. Safari Ketupat ini kami dari Galuh Pakuan ini menginventarisir setiap laporan-laporan dari masyarakat yang tidak yang memang beberapa yang membutuhkan hal-hal yang, dan ada beberapa yang alhamdulillah beberapa yang kita lakukan ya, termasuk juga tadi kita mendapatkan satu orang anak yatim yang akan di beasiswa sampai ke mana, ke perguruan tinggi, dan sampai dia sukses tadi sudah dapat alhamdulillah, dan kita terus jalan gitu kan. Kita berbagi itu aja sih sebetulnya. Lebih kepada bagaimana kita saling merasakan. Oke. Saling mewarnai ya, bagaimana kita bisa mewarnai, luar biasa. Satu lagi Kang, sebelum ke Kang Pak Renggo ya, sebenarnya Galuh Pakuan ini satu komunitas budaya atau seperti apa dalam hal pergerakannya ini? Saya pikir memang kalau saya lihat di Subang sendiri ya, eksistensinya cukup aktif ya. Saya lihat khususnya untuk kegiatan sosial. Nah, menurut Kang Epi sendiri yang saya tahu ya, Kang Epi cukup aktif menjadi leader
sebagai seorang yang cukup sangat tidak apatis ya, khususnya untuk lingkungan maupun pemerintahan ya. Nah, sebenarnya tujuan Kang Epi sendiri mendirikan memiliki keinginan menciptakan satu bangsa yang memiliki jiwanya tangguh, raganya kuat, rasanya asik. Ini keinginan saya. Jadi yang dilakukan oleh Galuh Pakuan itu adalah itu. Sehingga kami membangun satu bangsa yang memiliki jiwanya tangguh, raganya kuat, rasanya asik. Sehingga kita bisa menjalankan misi Galuh Pakuan, yaitu satu, ngamuliakeun wina, dua, nguatkeun lemah, tilu, minterkeun bodoh, opat, ngabeungharkeun miskin. Nah, itu tujuan misi Galuh Pakuan. Sehingga ketika kita sudah memiliki bangsa yang punya jiwanya tangguh, raganya kuat, rasanya asik, lalu kemudian dia menjalankan pekerjaannya itu adalah satu, memuliakan yang hina, dua, menciptakan menguatkan yang lemah, tilu, memintakan yang bodoh, empat, yang mengkayakan yang miskin, ngabeungharkeun miskin. Nah, lamun aya hiji bangsa jika gitu, lir ibarat gitu kan, kita main ke teater, ningali kebun teh, lihat air terjun, gimana rasanya itu? indah. Nah, itu Sunda. Itu Sunda itu. Iya. Sunda itu hiji satu lemah cai yang memberikan filosofi Sunda ya. Yang memberikan kenyamanan, kenikmatan, keindahan bagi yang datang maupun yang mengisi. Nah, itu sebetulnya terciptalah sebuah peradaban. Nah, itu yang disebutkan Sunda Bihari Pakeun Sunda Kiwari. Jadi itu peradaban yang memang harus dimunculkan kembali. Nah, di situ sebetulnya. Nah, sehingga ketika kita sudah bisa melakukan itu, maka misi Galuh Pakuan ngabangun olahraga menjadi raja-raja olahraga, di dagang menjadi raja-raja dagang, terus di tani menjadi raja-raja tani, di seni menjadi raja-raja seni. Kita bangun itu. Berarti kearifan lokal yang Sunda itu sama Kang Epi itu benar-benar tidak hanya jargon, dan beliau mengaplikasikannya. Dan kalau saya lihat dari poin-poin tadi, tujuan tentang kultur atau kearifan lokal yang disampaikan, saya lihat tidak berbeda dengan tujuan negara berdasarkan konstitusi, mencerdaskan bangsa, yang mensejahterakan. Artinya memang tidak ada bedanya. Tidak ada beda. Nah, beliau melakukan aplikasi, melakukan action dengan cara pendekatan kultur kesundaan mungkin ya kan, luar biasa. Oke, biar nanti kenalan dulu nih si Akang Barengo nih. Nanti kita tiktak. Kang, wah, saya mau tugas abah ngecang kolot gitu. Introduce dulu, kenalan dulu Pak, biar dikenal dulu gitu. Kalau udah terkenal, sebenarnya saya juga belum hafal nama lengkapnya, apakah punya istri 1 atau 2, kan belum tahu teman-teman. Saya juga masih bujang. Oh, masih bujang. Silakan Pak. Sadar. Ya, pada saja saya Abah Barengo. Karena itu yang biasa dipanggil ya, biar lebih akrab. Kalau nama asli pasti banyak yang tidak tahu. Kalau nama asli itu berkaitan dengan mengambil gaji sebagai PNS. Iya. Sebagai PNS. Nasi. Ya udah selesai. Jadi kami dulu kan mendirikan lembaga adat Keraton Galuh Pakuan itu berpijak pada keprihatinan kita sebagai orang Sunda yang sudah banyak kehilangan tapak lacak. Ya, banyak di kita merasa inferior jadi orang Sunda, tidak merasa lebih bangga, tidak bangga, tidak merasa rius ya, jadi orang Sunda. Betul. Padahal kan kaluhur kita dulu itu begitu spektakuler, membuat sejarah gitu. Kalau kita lihat baca sejarah dulu gitu kan, bangsa kita itu, bangsa Sunda itu sangat besar gitu kan. Adanya kerajaan Pajajaran, Galuh Pakuan, kemudian keturunan Galuh itu bisa mendirikan kerajaan pertama Majapahit, keturunan Galuh bisa mendirikan kerajaan pertama Mataram, Wijaya dengan Sanjaya. Nah, kalau orang sudah menancapkan tapak lacaknya kuat gitu. Nah, sekarang kesini gitu kan, kadang-kadang kan anak-anak kita ini kehilangan paruman obor. Iya, paruman obor. Jadi merasa ada degradasi lah, ada degradasi, tidak merasa bangga lagi menjadi orang Sunda. Nah, berangkat dari sana, keprihatinan sana, maka kita mendirikan lembaga adat Keraton Galuh Pakuan
minimal misinya pertama adalah ngawarohkeun budaya ka generasi muda, begitu aja. Kemudian yang tadi misinya sudah disampaikan oleh Kang Epi. Begitu Oh, luar biasa. Barengko. Semua mungkin saya juga diingatkan Satu juga hal lagi kan, ya, bagi generasi muda kan, kita kan sering pakai jargon mencintai budaya, lokal jenius atau segala macam. Betul. Tapi gitu kan, untuk mencintai budaya itu kan awalnya bahasa Ya. kita tidak pernah mengajarkan lagi bahasa ke anak-anak kita, bahasa lokal. Betul, bahasa Sunda. Bagaimana mereka mencintai budayanya kalau bahasanya saja tidak kenal, tidak warok. Ada istilah begini ya, kalau orang sudah tidak mengenal bahasa, dia tidak mengenal budayanya. Gitu. Bahasa teh ciciran bangsa. Lalu bahasanya tumpul, ya bahasanya juga tumpul. Betul. Itu catatannya dari saya. Luar biasa kan, yang mudah-mudahan khususnya di Subang ya. Ya saya jujur ya, ini tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi juga khususnya untuk bukan hanya sekedar kultur atau kearifan lokal Sunda ya, tapi nasional, karena Indonesia merupakan negara majemuk dan ini kepedulian terhadap bagaimana budaya ini harus dikembangkan, dan kalau bukan kita lagi siapa lagi gitu kan, kalau bukan orang Sundanya lagi siapa lagi mungkin ya Bang? Iya kan, puncak budaya Nusantara itu, kulminasi budaya Nusantara itu kan dibangun dari puncak-puncak budaya daerah. Kalau puncak-puncak kebudayaan daerah itu dibangun, bagaimana ada Nusantara? Oh iya. Luar biasa. Wah, saya dapat ilmu banyak nih dari Barengko. Oke, lanjut ke Kang Epi. Untuk kegiatan safari tadi lah, kita ke safari ini kegiatan Kang Epi khususnya di bulan Ramadan saat ini ya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan lainnya saya juga sudah lihat ya, saya sering lihat di medsos. Nah, untuk kegiatan safari inilah dari mulai hulu dan hilirnya seperti apa? Ya begini, kegiatan safari ini tadi bahwa diawali dengan seluruh laporan-laporan yang masuk ke Karaton Galuh Pakuan, ya kan, A, B, C, D, F, lalu kemudian kita teliti, kita telaah, akhirnya kita mengambil sebuah keputusan apa, ya kan, harus bertindak seperti apa ke A, harus bertindak seperti apa ke B, ke C, ke D, kan gitu kan. Nah seperti itulah kira-kira bagaimana kita cara berbagi, bagaimana kita cara misalnya menguatkan yang lemah, bagaimana kita cara memuliakan yang hina, bagaimana kita cara ngebengarkeun miskin, bagaimana kita cara minterkeun anu bodoh. Nah ini kemudian tidak serta-merta sama begitu, tinggali we. Oh ya, ini begini. Makanya tadi alhamdulillah dari safari Ramadan ini, dari safari ketupat ini ada beberapa yang kita dapat dari kepentingan kebutuhan masyarakat yang tidak yang tadi luput dari perhatian pemerintah. Nah itu, dan Galuh Pakuan berdiri ini hadir dari sisi lain selain dari sisi politik. Gitu. Kalau ada yang hadir dari sisi politik itu bagus juga, dia nanti mungkin mencapai kekuasaan. Nah kalau Galuh Pakuan ini hadir dari sisi tradisi, sisi adat, ya kan, kita menghidupkan kembali bagaimana satu rasa. Ayeuna kieu rek kumaha urang bisa sarasa jeung sakabeh, lamun anu dirasakeun kurang teu bisa karasa ku nu lain. Nah kan itu masalahnya. Nah kita ini lagi membangun itu supaya bisa satu rasa. Lamun jelema geus bisa sarasa, bisa sauyunan. Itu kan yang kita bangun. Nah rasa itu dari makanan yang harus kita berikan. Ya urang boga, sok urang bagi 2, sok urang bagi 3. Nah ini yang kita bangun. Berbagi beban ini. Disebutnya kalau di kita ini berbagi beban. Satu rasa gitu ya. Ya luar biasa ya. Tapi satu pertanyaan lagi, mungkin ya betul tadi semacam keraton yang lembaga adat lah ya. Tujuannya sudah jelas. Tapi kan di aplikasinya tentu ini membutuhkan sesuatu yang pemikir juga, masalah bagaimana konseptornya siapa, misalkan seperti pergerakan orang-orangnya, apakah memang dari mulai pembiayaan, karena memang bagaimanapun tentunya butuh support dari berbagai hal, terutama untuk mengembangkan atau mengaplikasikan apa yang disampaikan Kang Epi tadi. Ya. Di Galuh itu tidak ada yang berat. Karena kami memiliki prinsip konsep berbagi beban.
anu boga tanaga anu boga lauk mere lauk anu boga anu bisa pendidikan beas beres pendidikan mere ilmu. Nah yang bisa itu semua berjalan. Nah kieu konsep berbagi beban teh lamun hiji beban dibagikeun sok hampang. Betul. Lamun geus hampang mah mawa ge sok loba. Tah kuncina eta. Lamun beban dibagikeun mah sok hampang. Beban diturunkan bisa lompat gitu ya. Lamun geus hampang mah mawa ge sok loba. Nah itu kuncina. Jadi tidak ada yang mustahil dengan berbagi beban ini. Orang berpikir ini dari mana? Ya kan. Galuh mandiri. Tidak pernah coba tanya ke pemerintah daerah Subang. Ya. Bahkan kita membantu kepada pemerintah daerah Subang juga. Berdaulat lah ya. Berdaulat. Kita mandiri, tidak ada yang bisa mengendalikan kecuali kita sendiri. Artinya juga beberapa orangnya juga entrepreneur banget. Nah ini. Mungkin tambahan dari saya. Betul. Kalau ini berangkat dari menghilangkan di dalam bahasa Sunda ya kecap atuda jeung sanajan. Ah, atuda. Kalau banjir manten sok nganggur teh tina atuda. Atuda Itu bukan modal. Atuda hengker. Atuda. Nah Galuh Pakuan ini sudah melesat dengan pijakan sanajan. Sanajan betul luar biasa. bergerak. Sanajan aya sakit kudu bergerak. Sanajan. Jadi lamun di Jepang mah ya semangat Bushido, dan Galuh boga semangat sanajan. Sananya betul ya, sama aja ya. Jadi kalau memegang semangat atuda, loba nu ngangluh, mengaluh. Atuda hujan. Duh, mal bisa kan itu. Luar biasa. Jadi kita harus meninggalkan Optimis lah ya. Atuda itu semangat sanajan. sanajan, betul, luar biasa ya. Jangan menggunakan kata atuda, tapi pergunakanlah kata sanajan. Seperti halnya di Jepang, semangat Bushido ya, artinya memang tidak ada reason, tidak ada alasan bagi orang yang malas itu, tidak ada alasan kita harus maju. Hilangkan kata atuda, pakai kata sanajan seperti semangat Bushido di Jepang. Artinya ini semangat entrepreneur, semangat yang menciptakan sesuatu yang memang tidak tergantung. Seperti halnya bahwa negara besar itu memiliki minimal 4% entrepreneur ya, sementara Indonesia masih di bawah 0,sekian%. Dan Galuh Pakuan ini memiliki sistem manajemen yang ke arah sana, saya pikir, dan ini perlu menjadi sebuah eksempel atau contoh yang memang harus ditularkan kepada anak-anak muda kita ya, bahwa ketika mereka ingin berdikari, berbisnis dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, terima kasih Kang Epi dengan semuanya, Kang Renggo. Ya, sudah sangat beruntung sekali saya bisa duduk bareng, ketemu di sini baru kali pertama ya, Subang Adventure Channel bisa ngobrol seperti ini dan tidak sengaja juga. Oke, teman-teman Subang Adventure Channel, tetap di Subang Adventure Channel dan jangan lupa cintai tetap budaya budaya Sunda, dan tetap yuk ulin ka Subang. Ada statement, closing statement dari Kang Epi, silakan. Dulu dari Kang Epi dulu, closing statement. Hiji ulah wau jeung ripuh. Apa? Silakan, Bang. Kalau saya cintai Subang dengan sepenuh hati. Waduh, luar biasa. Tetap di Subang Adventure Channel bersama saya Erawan Elik. Yuk ulin ka Subang. Awe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Subang Adventure Channel. Yuk ulin ka Subang. Supados langkung wanoh pakai jengkayan Subang, cobi di subscribe, dicolek Subang Adventure. Yuk ulin ke Subang. Awe. Bersama Subang Adventure kita kan berdaya.